kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun laporan keuangan perusahaan dagang, yang mana laporan keuangan yang bakalan kita susun pada kali ini adalah laporan HPP, habis itu laporan laba rugi, habis itu laporan perubahan modal, yang terakhir adalah laporan posisi keuangan atau neraca gitu. Sumber dari laporan keuangan itu adalah dari kertas kerja atau worksheet perusahaan dagang yang sudah pernah kita proses sebelumnya. Nanti link video materi penyusunan kertas kerja perusahaan dagang metode periodik akan saya lampirkan di link video di bawah ini. Oke, kita langsung saja memisahkan mana saja akun-akun yang masuk laba rugi dan mana saja akun-akun yang masuk neraca. Di sisi lain, sebelum kita memproses laporan laba rugi, kita harus mencari dulu harga pokok penjualan dari laporan ini, karena di sini belum ketemu HPP-nya berapa, masih nyampur nih pembelian, retur, diskon, ongkir jadi satu. Jadi karena nyampur jadi satu, kita belum tahu HPP-nya berapa. Nah, untuk mencari HPP, formulanya adalah sebagai berikut. Ilustrasinya dulu deh. HPP atau harga pokok penjualan itu dimulai dari kita punya stok awal apa enggak gitu. Kalau nggak punya berarti 0, kalau punya berarti ya diisi stok awalnya berapa. Nah, stok awal ini bakalan bertambah gara-gara kita beli stok dagangan lagi. Nah, gabungan dari beginning inventory sama cost of good purchase itu akan menghasilkan barang yang tersedia untuk dijual. Nah, kemungkinannya cuma ada dua kalau sudah ada di level ini atau barang tersedia untuk dijual. Kalau sisa ya berarti masuk ke ending inventory atau persediaan akhir, kalau kejual ya masuk ke dalam HPP atau cost of goods sold. Nah, dari sini formulanya belum ya. Formulanya adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih. Pembelian bersih itu adalah pembelian ditambah ongkir dikurangi diskon dikurangi retur, intinya seperti itu. Barulah ketemu barang tersedia untuk dijual. Habis itu baru dikurangi persediaan akhir, ketemulah harga pokok penjualan. Pakai formula ini boleh, pakai formula debit kredit juga boleh yang ada di sini. Oke, kita langsung proses bagaimana cara mencari HPP menggunakan formula debit kredit biar gampang aja sih gitu. Oke, kita mulai dari sini dulu ya, menentukan HPP dari kertas kerja. Kita cari tahu nih mana akun debit, mana akun kreditnya gitu. Sudah saya merah-merahin gitu. Pembelian, ini akun debit, retur pembelian akun kredit, potongan pembelian akun kredit, beban akun pembelian akun debit, sedangkan persediaan awal dan persediaan akhir itu ada di sini, ikhtisar laba rugi. Karena kita menyesuaikan persediaan awal dan akhir menggunakan periodik, metode periodik laba rugi, ya ini akun ini yang dipakai. Jadi 36 juta ini persediaan awal dan 40 juta ini persediaan akhir. Nah, kita langsung eksekusi saja untuk menyusun HPP. Yang pertama kita harus masukkan data persediaan awal dulu. Persediaan awal di sini, persediaan awal di sini angkanya 36 juta debit. Udah, kita tinggal masukkan aja. Oke, data debit persediaan barang dagang awal 36 juta ada di sini. Habis itu ditambah dengan pembelian akunnya di debit sini, kita masukkan ke dalam laporan HPP untuk mencari HPP. Debit tambah debit, kredit tambah kredit gitu. Oke, pembelian udah masuk. Setelah itu apalagi? Sini ada ongkir nih. Ongkir dia posisinya di debit. Nah, debit ya, laba rugi di debit. Ada ongkir 12.200.000. Kita masukkan saja di sini. Ongkir. Nah, setelah itu baru jumlahkan total debit berapa, ketemulah angka ini 373.200.000. Langsung kita cari akun kreditnya apa. Aku belum warnain nih, warnain dulu, tanda sudah selesai dimasukkan gitu. Lanjut kita cari akun kredit sisa 3 nih, persediaan akhir, retur pembelian sama potongan pembelian. Kita masukin dulu yang persediaan akhir dulu 40 juta gitu. Persediaan akhir 40 juta. Habis itu ada apa nih? Retur pembelian sama potongan pembelian 10.400 dan 6.800.000. Kita masukin semuanya aja sekalian. Oke. Sini ya, retur pembelian kredit 10.400 dan potongan pembelian atau diskon pembelian 6.800.000. Kita totalin kreditnya. Nah, ketemu total kredit adalah 57.200.000. Nah,
Habis itu kita kurangkan total debit dengan total kredit, ketemulah HPP-nya berapa. Nah, di sini harga pokok penjualan ketemu angka 316 juta rupiah. Dari sini kita baru bisa memproses laporan yang pertama, yaitu laporan laba rugi gitu. Isinya adalah penjualan yang diambil dari sini juga, ambil dari laporan laba rugi juga, mula-mulanya dari sini nih, penjualan nih. Nah, penjualan kita langsung input aja di laporan laba rugi ya. Penjualan 480 juta, oke. Habis itu kita masukin pengurang-pengurangnya. Ada retur. Ini belum tak warnain lagi. Oke. Das. Nah, udah tak warnain. Ini juga udah tak masukin. Setelah itu kita masukin pengurangnya, yaitu retur penjualan dan diskon penjualan sebagai pengurang sales ya. Nah, kita masukkan saja 12 juta dan 8 juta di sini sebagai pengurang gitu. 12 juta dan 8 juta udah masuk. Nah, habis itu kita total nih. Pengurangnya berapa gitu. Pengurangnya ternyata 20 juta, gabungan dari 12 dan 8. Habis itu sisa berapa sih? Sisa 460 juta ini adalah penjualan bersihnya ya. Penjualan bersihnya ketemu 480 juta dikurangi 20 juta jadi 460 juta. Setelah itu baru kita masukkan HPP nih yang baru kita cari nih. HPP 316 juta kita masukkan di sini. Nah, harga pokok penjualan 316 juta ini digunakan untuk mengurangi penjualan bersih. Habis itu kita kurangi, ketemu berapa? 114 juta ya. Ini adalah gross profit atau laba kotor. Laba kotor di sini formulanya adalah penjualan bersih dikurangi HPP. Udah selesai. Saya merahin deh sebagai pengurang ini. Merah pengurang. Ini juga pengurang. Nah, ketemu yang penting-penting tak bold dulu aja. Oke, habis ketemu gross profit, habis itu waktunya kita kurangin biaya operasional ya. Biaya operasional ini ada ongkir penjualan, ini ada iklan, ada gaji, ada beban administrasi, terus ada beban asuransi dan beban penyusutan peralatan. Oke, kita masukkan semua biaya operasional di sini, mulai dari beban angkut penjualan sampai beban penyusutan peralatan ya. Saya akan warnain dulu, jadi warna kuning sebagai tanda sudah dimasukkan ke laporan laba rugi gitu. Nah, biaya operasional ada ongkir penjualan, beban angkut penjualan, terus beban iklan, beban gaji, beban administrasi, beban asuransi, sama beban penyusutan peralatan. Ini semua tinggal ngambil dari kertas kerja bagian laba rugi di kode biaya, yaitu kode 6 atau 7 gitu, terserah gitu. Nah, habis itu kita tinggal jumlah aja total biaya operasionalnya berapa. Total biaya operasionalnya adalah 114 juta. Di sini ada ininya enggak? 114 juta. Habis itu 114 juta ini kita tandingkan dengan laba kotor sehingga ketemu laba bersih. Tergantung nanti gedean mana nih. Kalau gedean gross profitnya, otomatis dia akan profit atau untung. Kalau minus ya berarti dia rugi gitu. Tapi dari sini 114 juta karena lebih gede, 144 juta ini lebih gede daripada biaya operasionalnya yaitu 114 juta, otomatis profitnya adalah 30 juta rupiah. Ini sesuai dengan apa yang ada di kertas kerja. Kolom laba rugi terdapat profit 30 juta. Oke. Kalau profit 30 juta berarti tandanya kan salesnya lebih gede dibanding dengan HPP, dibanding dengan HPP dengan biaya operasional. Artinya duit perusahaan nambah atau bisa menghasilkan uang lebih banyak dari kegiatan operasionalnya gitu, dari jualannya dia. Nah, terus kalau profit ngapain gitu? Harus apa? Ya harus disusun laporan perubahan modal agar ketemu posisi modal akhirnya berapa. Laporan perubahan modal itu formulanya adalah modal awal ditambah laba
dikurangi prive sama dengan modal akhir. Atau kalau rugi ya berarti modal awal dikurangi rugi, kurangi prive, ketemu modal akhir gitu. Modal awalnya berapa sih? Kita cek di sini akun modal mana nih. Nah, modal di sini. Modal awalnya adalah 83 juta. Kita masukin aja di laporan perubahan modal. Modal awal 83 juta, tes, habis itu kita tambahkan dengan profit dan kita kurangi dengan prive gitu. Laba usahanya 30 juta diambil dari sini, oke. Terus prive-nya ini sebagai pengurang ya, prive sebagai pengurang, tak merahin deh. Prive sebagai pengurang, karena duitnya diambil untuk keperluan pribadi gitu. Kok bisa dapat 15 juta dari mana? Ya dari sini dong. Nah, dari neraca di kertas kerja gitu. Ada debit 15 juta, ini tandanya adalah duitnya diambil untuk keperluan pribadi gitu. Udah masuk, kita cari tahu selisihnya antara laba dengan prive adalah 30 juta dikurang 15 juta, ketemunya adalah 15 juta. Nah, dari sini karena lebih gede profitnya daripada prive-nya, otomatis 15 juta dari laba, selisih laba dan prive ini akan menambah modal awal menjadi modal akhir gitu. Nah, dari sini modal akhirnya akan bertambah menjadi 98 juta. Nah, modal akhir ini yang bakalan masuk di laporan posisi keuangan atau neraca yang bakalan kita susun. Ini laporan terakhir ya. Jadi laporan HPP atau cara menentukan HPP kita udah proses. Habis itu kita masukkan HPP-nya ke laporan laba rugi. Setelah itu, sesudah ketemu labanya berapa, kita proses ke laporan perubahan modal agar ketemu modal akhirnya berapa. Setelah ketemu modal akhirnya berapa, kita masukkan ke dalam neraca final atau neraca keuangan. Posisinya keuangan itu isinya adalah aset, utang, modal. Sumbernya dari mana? Tetap dari neraca yang ada di kertas kerja. Oke, di sini ada beberapa akun debit ya, dari kas sampai peralatan. Nah, semuanya akun di debit kita masukkan saja semua ke laporan posisi keuangan gitu. Kita masukkan semuanya, kayaknya sampai sini sih. Tes, oke, masih kurang. Nah, jadi kas debit 9.500.000, kita cek di sini memang sama, kas debit 9.500.000 sampai akun terakhirnya adalah akun terakhirnya adalah peralatan ya, 80 juta. Start kas 9,5 dan finishnya peralatan 80 juta. Start kas dimulai dari kas 9,5, finishnya peralatan 80 juta. Udah, ini semuanya ditotal semuanya, total asetnya berapa, tapi masih ada satu pengurangnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Ini masuk ke dalam kategori aset tapi berfungsi sebagai pengurang gitu ya. Oke, kita masukkan sebagai pengurang. Nah, pengurang berarti minus ya. Akumulasi penyusutan peralatan ini nilainya mengurangi peralatan yang ada di sini 80 juta gitu. Oke, total aset di sini jumlahnya adalah 123.400.000. Berarti aset udah, kita langsung masuk ke data utang gitu. Data utang ada di sini. Ini nih, 211 kredit utang usaha 20.400.000. Kita masukkan dulu di sini. Utang kredit 2.400.000. Oke, udah masuk ya. Di situ kita cari lagi apakah ada utang yang tersembunyi atau yang mencar. Oh, ternyata ada nih utang gaji nih, kode akun 2 gitu. Utang dia masuknya ke neraca, berarti kita tinggal masukkan utang ke neraca, utang gaji 5 juta gitu. Oke, utang gaji 5 juta. Ini udah masuk semua sih di kertas kerja neraca ya, udah masuk. Tinggal kita masukkan modal akhirnya gitu. Karena modal akhirnya belum masuk, kita cek di sini. Modal akhirnya ada di 98 juta ya, didapatkan dari sini ya. Jadi laporan perubahan modal menghasilkan modal akhir, kita mutasi ke modal usaha yang ada di laporan posisi keuangan. Terus kita total
Nah, jumlahnya adalah 123.400 gitu. Total apa yang ditotal ya? Utang plus modal gitu. Jadi, total aset nilainya adalah 123.400.000. Terus ditandingkan dengan total utang plus modal, nominalnya sama, 123.400.000. Tandanya adalah laporan posisi keuangan sudah balance atau sudah selesai diproses. Dan kalau kita cek lagi semuanya udah masuk ya berarti sudah selesai gini. Ini adalah cara bagaimana menyusun laporan keuangan perusahaan dagang, dimulai dari mencari HPP yang bersumber dari kertas kerja, setelah itu menyusun laporan laba rugi, setelah itu menyusun laporan perubahan modal, dan yang terakhir adalah menyusun laporan posisi keuangan gitu. Oke, sekian materinya. Terima kasih.